Ini belum berakhir. tahun 2020. Pada saat ini, seperti biasanya Jangan kita pernah lakukan bosan. pada hari Selasa, terlihat peta zonasi risiko dari potensi peningkatan Jangan kasus takut yang untuk ada di percaya. Indonesia. Pada saat ini, dalam perkembangan seminggu terakhir, ada 35 kabupaten kota dengan risiko tinggi, ada 169 kabupaten kota Enggak. dengan risiko Pasti akan berlalu. 210 kabupaten kota dengan risiko rendah, 52 kabupaten kota Dan hari-hari tidak ada kasus baru, Mana kita semua selama berlaku. 4 minggu terakhir tidak dilaporkan kasus baru dan kasus yang ada sembuh 100%. Pasti akan datang. Selain itu ada daerah-daerah yang tidak terdampak, yaitu sejumlah 48 kabupaten kota. Kalau kita lihat kondisi seperti Maka ini, dari itu, terlihat bahwa daerah-daerah dengan risiko tetap sehat. dalam 8 minggu terakhir terlihat jumlahnya Tetap menurun. semangat. Tunggu aku datang. Menjadi zona risiko sedang tunggu kita kumpul-kumpul lagi. dan tidak terdampak. Jadi kalau kita lihat di Sekolah sini, kita. Indonesia telah mampu menekan beberapa kasus sehingga terjadi perbaikan zonasi. Namun demikian, Cerita-cerita ada lagi. beberapa daerah yang kasusnya masih tetap tinggi dan ini perlu perhatian yang sangat ketat Wih, seru pasti. masyarakat dan pimpinan daerah agar daerah-daerah ini zonanya bisa menjadi Kapan kita kumpul lagi? Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang 13 kabupaten Segera. kota risiko tinggi Segera. jadi risiko sedang. Di sini terlihat ada provinsi dari Provinsi Bali, Segera. Insya Allah. lalu ada Insya Allah. Bolango Insya Allah. dan Kota Gorontalo. Sedangkan di Jawa Timur ada Sidoarjo, Nah, untuk pengalamannya sebenarnya banyak banget ya yang seru-seru dan nggak bisa dilupain sih. Cuman kalau disebutin sekarang nggak muat ya. Pernah waktu itu lomba tandu, berhubung saya anak tandu dulu,
Terus udah siap nih buat main tandu kan, udah mulai dipanggil. Terus kita ambil bambu di ruang bambu, terus ke lapangan, dihitung tuh 3, 2, 1 mulai. Nah terus kita langsung kan bikin tandu cepet-cepet tuh. Udah nih pas lagi mau masang mitela, ya kok mitelanya nggak ada. Terus kita panik, abis itu ngeliat ke keluar lapangan itu ada teman-teman sama ada pelatih nyorakin, nyemangatin sambil ngibasin mitelanya. Ternyata mitelanya itu ketinggalan di ruang bambu. Terus ya udah deh, karena udah ngeliat mitelanya udah diamanin, ya udah akhirnya tetap semangat sih buat bikin tandunya meskipun sedih. Dan ternyata itu kalah. Meskipun kalah tapi harus tetap disyukuri, tapi tetap aja nangis ya. Mau menang mau kalah tetap nangis. Dan di situ sih serunya, kangen banget masa-masa latihan sebelum lomba sama waktu lomba. Meskipun menang dan kalah tetap ada suka dukanya, dan itu masih terkenang sampai sekarang. Itu aja, semangat latihan buat teman-teman semua. Semoga PMR 5 semakin jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan aku ikut PMR 5 itu bahagia, seneng, dan seru. Pengalaman aku di PMR 5 itu ada yang dari pengalaman sedih sampai pengalaman yang paling menyenangkan. Contohnya kalau pengalaman sedih itu kayak waktu aku harus pisah sama PMR 5, karena pastinya jarang ketemu ya nantinya sama teman-teman PMR 5 dan sama pelatihnya. Dan untuk pengalaman seru, kayak misalnya dulu tuh aku SMP 5 kan pulangnya masih sore, masih pulang jam 3 sore sampai jam setengah 4 sore. Nah aku sama teman-teman yang lain selalu mempatin waktu untuk latihan di PMR 5, itu seru banget. Dan untuk pengalaman lainnya kayak pengalaman ikut lomba, itu pengalaman paling menyenangkan karena selain dapat pengalaman baru, kita juga bisa kenal teman baru loh di situ. Terus ikut lagap itu juga seru banget karena bisa kenal sama PMR sekolah lain, itu seru, menyenangkan. Oke, segitu aja dari aku. Harapannya semoga PMR 5 makin sukses ke depannya. Amin. Terima kasih. Dah. Banyak hal yang berkesan sebenarnya selama saya menjadi anggota di sana, tapi udah belasan tahun ya sepertinya, jadi lupa ingat. Penting itu kami selalu diarahkan oleh pelatih yang kemampuannya jelas, tidak dilakukan lagi di bidangnya, selalu tegas dalam melatih dan selalu mengajarkan kami nilai-nilai dalam bersikap dengan cara-cara yang tidak terduga sebenarnya. Banyak pengalaman pribadi yang saya dapatkan dan cukup terngiang. Beberapa di antaranya adalah saat kami semua dilantik sebagai BPH dengan metode makan siang yang out of the box, yaitu kita makan bersama dengan pola oval dan saat tertentu makanan kita di rolling. Ya, jadi makanan teman saya ke teman saya, ke saya punya saya ke teman saya yang lain gitu ya. Tapi yang berkesan itu yang saya selalu ingat karena ada beberapa di antara kami itu yang jorok kalau makan tuh. Jadinya pas bagian orang itu ya agak geli juga cara makannya gitu ya. Selain itu, pengalaman yang berkesan adalah saat kami LDKS, latihan dasar pembinaan siswa. Sayangnya kegiatan tersebut sudah hilang saat ini atau punah. Saya percaya bahwa kegiatan tersebut adalah salah satu titik untuk pembentukan pribadi di usia dini. Saya dan alumni yang lain, saya yakin juga sependapat dengan hal itu, karena hal tersebut itu berguna bagi kami, tidak saat itu tapi saat umuran kami sekarang. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu, jaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan, jaya terus PMR Negeri 5. Terima kasih.